Posisi bocor markas tentara bayaran Malaysia dari Singapura di berangus Indonesia. Pasukan Indonesia kembali mengandalkan jet tempur dan unit artileri roket saat menyerang markas tentara bayaran Malaysia. Informasi serangan terhadap basis tentara bayaran asing yang mendukung Malaysia dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut jika pasukannya menghancurkan puluhan unit artileri militer Malaysia di 184 distrik. 78 unit artileri dalam posisi menembak tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Malaysia di 184 distrik. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip Viva Militer. Selain itu, titik penempatan sementara untuk tentara bayaran asing yang diduga berasal dari Singapura juga dihantam, lanjut pernyataan tersebut. Unit militer Indonesia juga diklaim berhasil menghancurkan 7 pos komando Angkatan Bersenjata Malaysia. Sementara itu, militer Indonesia juga mampu menggagalkan upaya penerbosan garis pertahanan di perbatasan. Dalam kontak tembak di wilayah ini, sekitar 50 orang tentara Malaysia tewas. Selain itu, sebuah tank dan 3 pengangkut personel lapis baja juga dieliminasi. Sudah lebih dari seminggu, pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai kota-kota dekat perbatasan. Malaysia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia. Bersama pasukan Malaysia di perbatasan, tentara yang bernama Sean Pinner, 48 tahun itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Sean mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Sean akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia. Saya Sean Pinner. Saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia. Katanya pada Sabtu, Sean merupakan mantan tentara Angkatan Darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saat diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia, ia mengatakan tidak ingin perang dari Inggris segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya, tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Aslin. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Malaysia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya. Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang? Pewawancara bertanya yang Aiden jawab, saya tidak tahu. Sebelum menambahkan, saya tidak berkelahi. Ketika ditanya apakah dia melihat bagaimana orang terbunuh, Aiden terlihat di luar kamera sebelum menjawab tidak. Indonesia menuduh Aiden terlibat dalam serangan artileri terhadap anak-anak dan mengatakan dia akan menghadapi keadilan di Malaysia Timur. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang di Malaysia Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dalam serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu. Gudang senjata yang menyimpan 45 ribu ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Malaysia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga menyiapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit Brigade Malaysia, memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara Malaysia. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Malaysia, menghancurkan 3 senjata self-propelled 2 S1, Gvosdika dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat bahwa Malaysia menghadapi kerugian besar. Rezim Malaysia mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personel militer di perbatasan. Malaysia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Malaysia yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, imbuh kementerian tersebut. Pada Selasa, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka, mengklaim bahwa militer Malaysia tetap kalah dalam persenjataan berat dan jumlah tentara dari Indonesia. Dia mengimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasok senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Malaysia. Dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban, dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang.
Sudah lebih dari seminggu pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai kota-kota dekat perbatasan. Malaysia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia. Bersama pasukan Malaysia di perbatasan, tentara yang bernama Shaun Pinner, 48 tahun itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Shaun mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Shaun akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia. Saya Shaun Pinner. Saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia. Katanya pada Sabtu, Shaun merupakan mantan tentara Angkatan Darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saat diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia, ia mengatakan tidak ingin perang dari Inggris segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya, tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Aslin. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Malaysia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya. Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang? Pewawancara bertanya yang Aiden jawab, saya tidak tahu. Sebelum menambahkan, saya tidak berkelahi. Ketika ditanya apakah dia melihat bagaimana orang terbunuh, Aiden terlihat di luar kamera sebelum menjawab tidak. Indonesia menuduh Aiden terlibat dalam serangan artileri terhadap anak-anak dan mengatakan dia akan menghadapi keadilan di Malaysia Timur. Pasukan Indonesia mengklaim telah menghancurkan sistem artileri bantuan dari Inggris dan Amerika Serikat dalam serangan yang berlangsung di Malaysia. Laporan Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa penghancuran artileri buatan dua negara barat itu terjadi dalam serangan di arah barat Malaysia. Serangan tersebut menewaskan 80 personel tentara Malaysia, serta menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 4 kendaraan bermotor, termasuk 3 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Gosfordika, dan 2 self-propelled Akatsia. Sistem artileri terdorong telah dihancurkan, ujar juru bicara Kemhan Indonesia Prabowo Subianto dikutip Jumat 20 Januari. Indonesia juga melaporkan bahwa di arah Kuala Lumpur, penerbangan Angkatan Darat dan Artileri Distrik Militer Barat telah menewaskan lebih dari 30 personil Malaysia, 1 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer self-propelled Akatsia. Di arah timur, serangan menghancurkan 1 depot persenjataan AFU di dekat pos militer Malaysia. Musuh telah kehilangan lebih dari 60 personel tentara, 1 pengangkut personel lapis baja, 3 piskop, dan 1 howitzer D-20.